أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita menyambung kembali ya pelajaran kita dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim ya. Bahasan terkait dengan adab pelajar, adab santri, adab mahasiswa, adab jamaah dalam belajar. Dan ini sebuah tema yang sangat besar dalam diri seorang muslim. Taib jamaah sekalian, bagi jamaah yang megang kitab, monggo silakan dibuka halaman 41. Tema kita pada malam hari ini insyaallah kita akan mencoba membedah tentang sumber ilmu ya. Jadi ada bagi para pelajar yang ke-11 bagaimana mencari ilmu itu sesuai dengan sumbernya, yang kemudian dengan orang yang tepat, walaupun hukum asal Bapak Ibu boleh mengambil ilmu dari siapapun ya, tapi ingat, ketika mengambil ilmu dari seseorang, kita harus mengambil yang benar-benar itu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Saya pakai ilustrasi Bapak Ibu biar mudah. Misalnya kita menggunakan filter ya, filter saringan itu dengan orang yang tidak pakai filter ya, jadi misalnya dia menaruh air yang difilter dengan air yang enggak difilter itu akan berbeda jemaah ya, akan berbeda. Ketika kemudian kita filternya itu kita pasang lagi filter di atasnya, artinya penyaring berikutnya, bahkan kita saring 2, 3 kali, 4 kali, maka berbeda dengan orang yang memfilter air cuma sekali. Kalau yang tidak pernah memfilter sama sekali, nah itu mungkin kita nggak perlu bicarakan. Nah, ini orang yang memfilter air dengan saringan berlapis, itu kualitas airnya pasti bagus. Sepakat sih Bapak Ibu ya? Halo? Kok lemes? Suasana mendung dingin jangan bikin kita lemes ya. Harus semangat. Jadi kalau kita pakai filter tumpuk 1, 2, 3, 4 dengan yang cuma satu pasti airnya kualitasnya berbeda, kan gitu. Nah, sumber ilmu itu banyak jemaah. Bahkan kita kalau klik di apapun media sosial, itu pasti ada orang yang berceramah, tausiah. Hukum asal gak ada masalah. Panjenengan mau ngambil ilmu dari YouTube boleh, mau ngambil ilmu dari radio boleh, mau ngambil ilmu dari hatta itu adalah tukang penyiar radio sekalipun. Hukum asal mengambil ilmu dari manapun, dari siapapun tidak dilarang. Tapi ingat, ketika kita mengambil ilmu, panjenengan harus punya filter ya. Dan filter ini yang akan benar-benar nanti menyaring ilmu yang berkualitas jemaah ya. Maka tema kita, saya mengajak pada kita sekalian, ambillah ilmu dari sumbernya. Makanya Al-Imam Syafi'i itu pernah berkata begini, al ilmu, ini perhatikan, ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa ala muradillah wa ala muradir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan standar ilmu itu apa yang dimaksud oleh Allah dan apa yang dimaksud oleh Rasulnya, dan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulnya dengan pemahaman sahabatnya. Itu ilmu jamaah ya kita nggak menafikan jamaah ilmu matematika, kita nggak meniadakan ilmu itu ilmu, itu bidang ilmu. Cuma kita berbicara ilmu yang bisa memberikan ketenangan. Saya yakin kok, 1000 yakin, ilmu yang bisa memberikan ketenangan itu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Bahkan kalau saya mau pakai contoh ya, dalam dunia pendidikan nih saya yakin Bapak Ibu semua punya profesi ya. Mungkin ada yang jadi bupati, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala mandor, ada yang jadi macam-macam. Kita semua punya profesi, aktivitas, kegiatan atau pekerjaan.
Betul nggih Bapak Ibu? Betul. Bapak yang mungkin sudah nikah pasti punya istri, punya anak. Sepakat ya? Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya istri kita, anak kita, atau mungkin ibu-ibu suaminya lagi rewel bermasalah, lagi kemudian dapat kasus ujian cobaan, kira-kira bisa ditenangkan dengan profesi kita masing-masing nggak? Misalnya profesinya adalah sebagai bupati, yang satunya tentara, satu polisi, satu hatap mungkin penjual sayur sekalipun. Pertanyaannya, apakah bisa kemudian dengan profesi kita itu menenangkan anak istri kita, suami kita ketika sedang error atau sedang bermasalah? Nggak bisa Bapak Ibu. Semua profesi tidak akan bisa menjawab problematika masalah hati, problematika masalah terjadi cekcok rumah tangga ataupun anak kita bandel. Profesi nggak bisa menangani itu. Terus apa yang bisa menangani? Ilmu, ya. Itulah yang kita maksud bahwa pentingnya untuk kita senantiasa mengambil faedah ilmu dari manapun silakan, tapi ingat kita harus punya filter yang baik. Nah, pembahasan kita seputar itu Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk. Hendaknya tidak menolak. Nah, tadi saya bilang ya, hendaknya kita tidak menolak. Hukum asal nggak boleh menolak ilmu dari manapun datangnya, hatta itu dari musuh Allah sekalipun. Ya, sekalipun dari musuh Allah Subhanahu wa taala, maka jika memang benar kita akui benar. Itu orang mukmin yang sejati. Kalau orang yang suka misalnya menggibai kita, suka berbuat jahat dengan kita, kok dia mengatakan benar, kita katakan benar jamaah. Itu dalam timbangan sisi fikih dan sisi tazkiyatun nufus, orang itu adil. Ya, adil itu apa? Tepat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan saya yakin Bapak Ibu atau kita ketika sedang bermasalah dengan teman kita, kadang-kadang kalau teman kita mengatakan yang benar, kita tolak, kita tentang. Itu karena nafsu. Kita nggak pernah mengamini dia benar, dia jujur, dia memang benar. Karena apa? Karena ada crash. Nah, sikap kita nggak boleh begitu, jemaah. Gitu ya. Baik. Maka hendaknya tidak boleh menolak mengambil faedah ilmu yang tidak diketahui dari orang sekalipun kita nggak tahu. Makanya kan kaidahnya dalam sebuah hadis, ungdur ma, ya ingat, ungdur ma qala wa la tangdur man qala. Kalau bicara tahapan ilmu, coba dengar, perhatikan isi pembicaraannya, jangan lihat siapa yang berbicara. Ya misalnya tutup mata gitu Bapak Ibu, jenengan dites, ada 10 orang berbicara, kita tutup mata nih, kemudian suruh denger aja, serta suruh menilai ucapan atau statementnya orang 10 tadi. Nggak usah lihat latar belakangnya, 10 orang itu beragam. Saya yakin Bapak Ibu, kita mendengar ada kalimat yang kok enak, sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan buktinya, masuk akal, benar, kita akan katakan dia benar, betul ya? Ternyata dibuka mata kita, di hadapan kita ini yang kita anggap benar ucapannya, itu ternyata tukang becak. Sekalipun tukang becak, maka kita katakan inilah al-haq jemaah. Di sampingnya ada presiden, di sampingnya ada bupati, sampingnya ada gubernur, sampingnya lagi ada macam-macam orang penting semua. Itulah kenapa Nabi katakan ungdur maqala wa la tangdur man qala. Dengar apa yang diucapkan, jangan dengar siapa yang mengucapkan. Ini penting sekali sebuah kaidah yang agung ini ya. Maka di sini disebutkan kita nggak perlu menolak dan tidak boleh menolak faedah yang diberikan oleh seseorang dari manapun dia berasal dan kita kenal ataupun tidak kita kenal. Ya. Sekalipun orang tersebut berada kedudukannya di hadapan kita, mungkin ekonominya lebih rendah, statusnya lebih rendah, ya. Tapi kalau ucapannya benar, kita terima. Ya. Atau bahkan nasabnya tidak baik, nasabnya tidak baik-baik saja, maka kita pun harus mendengar. Ya, karena hari ini orang itu dilihat dari dohiriyahnya jemaah. Ya, dohiriyah itu apa? Nampaknya, casing kalau istilah kita aja. Kalau orang cuma melihat casingnya, maka ini bisa luntur sesuai dengan zaman. Ya. Contoh misalnya ada orang menikah karena lihat casing,
Masya Allah ini wanitanya cantik, tinggi, putih, akhirnya dinikahi. Setahun 2 tahun masih ada tuh, nikmat putih, bersih, tinggi, cantik masih ada. 5 tahun, nah sudah mulai agak luntur. Ya. 10 tahun, nah udah luntur. 25 tahun, nah 25, 40 tahun, enggak kayak dulu, udahlah ya. Sudah beda aja, rasa sudah beda, kualitasnya beda, ya. Itu kalau sisik dohiriyah. Tapi kalau batinnya berbeda jamaah, semakin hari semakin luar biasa. Kalau batin yang kita pilih maka semakin hari itu semakin bagus. Ya. Karena itu Allah berikan begitu. Ya. Taib. Maka jangan menilai orang dari sisi nasab juga, ya. Atau mungkin usia nggak jadi patokan juga. Ya. Dulu Imam Ahmad bin Hambal usia beliau masih muda, murid-muridnya beliau itu para masyayikh, orang-orang sepuh, orang-orang tua. Ya. Karena kita itu belajar itu siapa yang duluan kok jemaah, ya enggak? Siapa yang duluan maka dia yang tahu duluan. Adapun usia itu bukan patokan. Ya, dulu saya ada seorang guru ya dari Gresik. Saya kira itu anak-anak jemaah. Artinya anak-anak sepelajaran dengan kita. Oh dia di bawah saya juga usianya. Ya. Dia masuk bareng gitu. Mau kemana mas? Teman-teman yang lainnya. Mau masuk kelas. Oh bareng yuk. Digandeng jemaah. Ternyata ustadznya. Beliau masih muda, masih nggak nampak kalau ustadz. Casingnya nggak nampak kalau dia ustadz. Ternyata sampai kelas, itu kan tadi yang kita gandeng. Wah, mati kita nih. Bisa dihukum kita. Ternyata benar, masya Allah ya. Beliau buka kitab tuh jamaah. Kita belum bisa nih kitab-kitaban, ya. Buka kitab, nyarah kitab, kita terpanah dengan beliau. Luar biasa. Masih kecil, usia SMP. Ya SMA lah. Sedangkan kita sudah mahasiswa nih. Ternyata dia malah ustadznya. Ternyata dia khatam semua bacaan kitab, bahkan sarahnya, karena sejak kecil di pondok. Kita setarnya kalanya jaraknya itu mungkin 500 km lah. Gitu. Beliau sejak kecil di pondok sudah ngaji kitab, sejak diniyah itu sudah membaca kitab gondol, kita kitab gondrong. Gitu. Beliau sudah khatam semua, bahkan jurumiyah, kitab-kitab bahasa Arab semua, sampai namanya mulakhos, sampai Nailul Autar, di atasnya lagi kita baru kitab bahasa Arab yang pakai bahasa Indonesia. Itu beliau sudah khatam. Wah, ketemu itu malu banget kita. Itu tadi yang kamu ajak teman-teman ya, sekarang masuk beliau di depan, ya sama-sama masuk kelasnya, cuma beda tempat. Ya. Artinya jemaah sekalian, siapa yang duluan dia yang lebih tahu dulu, intinya gitu. Usia nggak jadi patokan, sehingga kata beliau, kalau ada yang bicara itu sekalipun, kata Nabi dalam sebuah hadis, as-sam'u wa ta'ah. Ingat, ketika Nabi sebelum beliau wafat, 1 bulan sebelumnya di Haji Wada, beliau mengatakan as-sam'u wa ta'ah fa in ta'ammara 'alaikum abdun habasiyun. Dengar, taati, walaupun yang memerintahkan itu adalah seorang budak. Seorang budak jemaah. Yang syafaatnya budak itu nggak didengar. Syafaat itu kayak minta tolong, ya, itu nggak diterima. Nabi katakan as-sam'u wa ta'ah fa in ta'ammara 'alaikum abdun habasiyun. Walaupun yang memberitakan kita itu seorang budak, dengar dan taat. Berarti nasab budak itu kan ya enggak sementereng Quraisy lah gitu kan. Tapi Nabi katakan apa? Dengar dan taati, ya. Taib. Sebaliknya, tetap sungguh-sungguh untuk mendapatkan faedah dari manapun yang kita pelajari. Intinya nggak ada masalah belajar dari manapun jamaah. Tetapi ingat, tadi saya bilang apa? Punya apa? Filter. Toh nggak mungkin juga jenengan misalnya dikasih madu diminum. Alhamdulillah kalau madu ya kan. Air putih diminum, ya kan. Warna kuning diminum. Apa warna kuning? Sirup, betul ya kan. Kemudian misalnya dikasih minum nggak kita tahu ini apa, kita minum. Kalau kita nggak filter, itu akan jadi bumerang jemaah. Kita akan mengatakan A, B, C, D, E itu sesuai dengan ilmu yang kita punya, gitu lah. Sehingga boleh-boleh saja hukumnya, nggak ada masalah. Tapi ingat filter benar, ya, dan itu penting sekali. Ya. Orang yang bisa memfilter ilmu maka dia akan tahu kesalahan ilmu ini, kebenaran ilmu ini. Ya. Dan inilah salah satu di antara
perkataan Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa belajar ilmu itu pada hukumnya tidak ada masalah sama siapapun, dan Sa'id bin Jubair ini ya, dari Al-Asadi jemaah, ya, terah beliau, ya, terah itu nasab ya. Nasabnya Sa'id bin Jubair Al-Asadi radhiyallahu taala an rahimahullah, beliau tahun 95 Hijriah wafat. Dan beliau termasuk di antara tabi'in alim, seorang tabi'in yang jenius. Ya, biasanya kalau dalam beberapa asar yang kita baca itu level-levelnya tabi'in yang istimewa. Ya, tabi'in yang bagus. Beliau mengatakan, la yazalu rajulu aliman aw ma ta'allam. Ya. Senantiasa tetaplah belajar. Orang yang alim itu disuruh untuk belajar jemaah. Berarti kalau kategori ustadz, belajar apa tidak? Belajar. Ya, makanya di Jogja itu kan ada, kalau kemarin ada Dewan Fatwa Al-Irsad, kumpulan-kumpulan asatid, doktor-doktor kumpul semua untuk bahas sebuah permasalahan di negeri ini, termasuk masalah misalnya GoPay dibahas, top up uang ke aplikasi ini dibahas. Itu namanya kumpulan fatwa para masyayikh. Kalau bahas itu masya Allah jemaah, nggak main-main. Telepon ulama Saudi, ya. Artinya mereka masih belajar gitu, ya. Dan kita pun juga demikian jemaah. Orang yang alim senantiasa dia disuruh untuk apa? Ngaji, belajar. Ya. Fa in taraka ta'allum, kalau orang itu meninggalkan belajar, ya wis nggak mau tahu, ya. Mentang-mentang sudah ustadz kemudian nggak belajar, maka dhanna annahu qad ista'na. Apalagi dia mengira dan menyangka kalau dia sudah cukup dengan ilmunya. Ya, maka saya bilang ke santri ya, bukan ke panjenengan. Karena saya yakin panjenengan gurunya banyak. Ngaji sehari bisa 5 kali, 10 kali gitu. Sehingga gurunya banyak. Saya bilang ke santri, sampai nih ya Mas ya. Belajar di pondok, oke, sudah mungkin bisa baca kitab. Oke, sampai hafal minimal 10 juz. Pertanyaannya bukan kalian waktu di sini, justru setelah kalian lulus. Akan sangat berat kalau tidak minimal sebanding belajarnya, murojaahnya ketika di luar. Karena biasanya kalau anak-anak dari pondok dia keluar, yang tadinya punya hafalan 10 juz itu bisa mereteli jemaah. Masuk kampus A misalnya, ketemu mbak-mbak yang badannya ya kan rontok 5 juz. Tinggal berapa? 5 juz. Masuk kampus ya kan deket-deketan dengan mbak-mbak, rontok lagi 2 juz. Pulang kampus berpas-pasan dengan mbak-mbak itu lagi, rontok 2 juz lagi. Satu hari rontok 9 juz ya mah. Tinggal 1 juz, juz ammah. Ini agak awet. Kenapa agak awet? TK juz ammah, SD juz ammah, SMP juz ammah, SMA juz ammah. Nah, ini meretelinya per surat jemaah. Besok masuk kampus lagi, mereteli surat An-Naba separuh dulu. Ya, karena agak kuat kan. Keluar kampus, An-Nabanya mulai hilang. An-Nazi'at hilang. Abasa hilang. Sampai kemudian surat-surat yang legenda. Legend. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kausar. Nah, kan? Ini sulit hilangnya nih, ya. Karena udah melekat mendarah daging. Dan itu fakta di lapangan, anak-anak santri itu kalau ketika keluar itu sulitnya menjaga jamaah, minimal sepadan, itu berat. Ya kalau kelasnya jenengan beda. Jangan kalau keluar langsung murojaah, ya kan? Mantap sekali. Murojaah apa nggak tahu, murojaah uang mungkin ya. Murojaah uang, buka uang, hitung uang itu ya. Intinya orang yang merasa dia sudah alim tidak belajar, maka hati-hati. Faqad iktafa bima indahu fahuwa ajhal ma yakunu. Kalau dia merasa cukup dan tidak mau belajar, maka sebenarnya dia adalah orang yang paling bodoh jemaah. Ya. Nggak ada kok ceritanya orang yang kalau sudah profesor berhenti. Doktor saja, kalau ingin naik level kemuliaannya jadi profesor, dia minimal membuat sebuah penelitian atau buku lah, atau jurnal internasional. Kalau buku ya minimal 7 yang sudah SNN sudah terakreditasi. Kalau dia jurnal internasional minimal 15. Itu gak main-main jemaah. Untuk mengangkat dirinya jadi profesor itu harus rajin. Itu sampai jantungan mati, belum profesor masih nulis.
Bayangkan, masih sekolah berarti dia. Ya, dan itu banyak. Atau orang yang mau doktor, ya, S3, belum disertasi, ya, karena dimarahin dosennya, disuruh kemudian sungguh-sungguh, dia kena penyakit, akhirnya mati. Artinya orang belajar dengan sungguh-sungguh itu banyak gitu. Nah, kita ini levelnya kalau bisa dinaikkan lagi jemaah, ya. Level kita kalau ada kajian bisa ini adalah adab, kajian tafsir, kajian hadis, ya kan? Hadis lagi kajian-kajian terus gitu. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar alim. Sebagian di antara orang Arab menyebut dalam syairnya, laisal a'matu su'al, ya. Jadi bukanlah orang buta itu orang yang kemudian sering tanya, bukan. Kadang-kadang kan ada ya beberapa tipe jamaah itu, ya nggak ada di sini tapi aman kok. Tipe jamaah sini itu alim-alim, ya, soleh-soleha. Buktinya nggak pernah tanya, gitu. Karena indikatornya di sini orang yang banyak tanya itu bukan orang yang kemudian dikatakan sebagai orang yang buta, bukan. Tetapi innamat tamamul uma atau amatul sukut. Justru orang yang banyak diem atau tidak tanya itu jangan-jangan di atas kebodohan. Nah, habis ini nanti saya buka sesi tanya jawab, Ji. 10 menit sebelum adzan insya Allah. Ya, buktikan langsung kita praktek gitu. Jadi insya Allah nanti kita 10 menit sebelum adzan kita mengamalkan perkataannya orang Arab. Jangan sampai diamnya kita disebabkan karena kita ini bodoh, itu jangan. Tapi kadang-kadang ada orang yang diam dia taadu, ya tergantung. Tapi yang jelas syair ini jamaah sekalian untuk memotivasi kita untuk tanya gitu loh. Tapi ingat, pertanyaan yang benar-benar tidak kita tahu sehingga kita tahu ilmunya, ya. Bukan tanyaan kemudian wah sekali-kalilah ngetes Ustadz Abu Umer nih, saya kemarin dapat ilmu dari Ustadz yang lebih tinggi. Wah. Nah, tahu nggak Ustadznya ini? Tak tanya. Jangan jamaah, ya. Jangan pernah sekali-kali ngetes Ustadz, apalagi hari ini. Ustadz yang lain yang nggak boleh juga. Tidak beradab dan bisa jadi itu malah petakannya santri atau jamaah. Iseng ngetes Ustadznya. Hatta panjenengan mungkin lebih alim, lebih pinter, jangan pernah sekali-kali ngetes guru-guru kita. Jangan. Kalah tidak. Ya. Sekali-kali jangan. Karena racunnya ilmu itu ketika merasa lebih tahu daripada ustadz. Walaupun jenengan tahu, tapi jangan merasa lebih tahu. Ya. Itu racunnya thalabul ilmi. Santri itu kena racunnya karena disebabkan dia merasa lebih alim. Ya. Dan itu jangan sampai terjadi di diri kita ketika menganggap bahwasanya kita lebih tahu daripada guru kita. Taib. Ada beberapa perkataan di kalangan para ulama, ya, seperti misalnya Al-Humaidi. Humaidi itu muridnya Imam Syafi'i jemaah. Ya, perhatikan, murid dengan guru, ya, murid dengan guru. Siapa Al-Humaidi? Al-Humaidi ini murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Saya bacakan singkat biografi beliau jemaah. Beliau adalah Abu Bakar, ya, Abu Bakar Al-Humaidi Abdullah bin Zubair bin Isa bin Abdillah Al-Qurashi Al-Asadi, salah satu orang yang lahir dari kota Mekah karena dia berjulukan Al-Maki. Itu belajar dengan Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i belajar dengan orang Mekah juga. Siapa? Imam Malik. Imam Malik itu dari Mekah yang kemudian Imam Syafi'i berguru dengan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, Al-Humaidi mendengar kalau Imam Syafi'i ini tersohor ilmunya. Di kancah para ulama ilmu hadis tidak ada orang yang hebat kecuali Al-Imam Syafi'i di zamannya. Dan ada kebanggaan orang yang belajar dengan Imam Syafi'i maka dia orang yang hebat. Ya, makanya berbondong-bondong semua itu belajar kepada beliau. Nah, salah satunya adalah Al-Humaidi rahimallahu taala. Bahkan sebagian di antara pakar sejarah menyebut Al-Humaidi ini bukan cuma sekedar murid, tetapi sahibus Syafi'i rahimallahu taala. Karena kapasitas ilmunya yang masya Allah sampai disebut dia bukan cuma sekedar murid, tapi temannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Baik. Salah satu di antara peninggalan sejarah riwayat hadis atau peristiwa adalah Sahibtu Syafi'iyah. Kata Humaidi, saya pernah membersamai Al-Imam Syafi'i min Mekkah ilal Misr. Perjalanan dari Mekkah ke Mesir. Ya kan Imam Syafi'i itu juga termasuk ulama
yang ditugasi untuk berdakwah di Mekah. Taib, rihlanya beliau ya ketika itu fakuntu, kata siapa? Al-Humaidi. Fakuntu ya, dan aku astafidu minhu, banyak mengambil faedah dari Al-Imam Syafi'i ya rahimallahu taala. Al-masail, dengan banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi Al-Humaidi mengambil pelajaran dari Imam Syafi'i dengan banyak faedah di saat perjalanan dari Mekah ke Mesir. Ya, dulu belum ada pesawat jamaah, belum ada bus, belum ada kereta. Naiknya apa dulu? Ada dua kemungkinan, kalau nggak kuda, onta. Kalau kuda itu dipakai jarak dekat yang cepat. Kalau Mekah, Mesir, onta. Kinten-kinten kira-kira Mekah, Mesir butuh berapa jam pakai onta jemaah? Atau berapa hari? Berapa minggu? Ya kurang lebih 3 mingguan. Ya santai. Ya, kalau ontanya capek istirahat gitu. Itu bayangkan mengambil faedah yang sangat banyak dalam perjalanan mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap safar kita kalau bisa digunakan dengan kalimat-kalimat yang manfaat. Ya karena kan modern jamaah, yang namanya gadget bisa kita dengerin kajian, betul ya? Jangan dangdutan. Wah. Karena di base itu sudah dangdut semua isinya. Kalau bisa kita yang lain ya, murotal, ngaji gitu. Ya, kemarin kebetulan saya ada kelas online jamaah. Ya, kebetulan ada mahasiswa yang di Kuwait ikut belajar online. Setoran kebetulan, setoran hafalan. Kan kalau setoran harus buka kamera kan. Dia megang kamera sambil di base. Saya tanya, "Aina antum? Di mana antum?" "Saya di base, Ustadz." Kalau di kita setorannya jam malam, di sana itu perkiraan ya jam Bapak Ibu. Sorenan lah kalau nggak salah sana itu. Dia naik bis. Nah, sambil menghafal tuh. Jadi kameranya dipegang sambil selfie, kemudian dia menghafal. Masya Allah. Saya bilang, antum ganggu nggak sama kanan kiri? Saya bilang gitu. Padahal harusnya kan yang kanan kiri ganggu ya, karena lagi baca Quran. Tapi saya bilang, antum mengganggu nggak? Di sebelah antum ada orang apa tidak? Oh nggak ada Ustadz, aman. Nah itu saya dengerin beberapa menit sampai hampir 10 menitan lah. Itu nggak ada dangdutan, nggak ada dangdutan. Karena bis di sana insya Allah syar'i. Ya. Kalau di Indonesia, udah dangdut koplo, nyawer, ya kan? Apalagi tuh, wah sudah macam-macam tuh. Ya. Intinya apa? Bagaimana kemudian dalam safar kalau bisa kita isi dengan kebaikan. Al-Imam Syafi'i dan Imam Al-Humaidi, rahimahullah taala, mereka saling setor faedah dalam bab masalah ilmu. Sampai kata Al-Humaidi, ya, fakana yastafidu minni al-hadisa. Imam Syafi'i juga mengambil dariku, ingat dari siapa? Al-Humaidi, beberapa faedah hadis dariku. Dan gak ada masalah jemaah. Guru dengan murid sharing gitu. Murid dapat faedah dari gurunya, guru juga belum pernah mendengar hadis dari muridnya, kemudian dapat faedah, gak ada masalah. Ya, karena bisa jadi seorang murid mungkin lebih tahu mengambil faedah dari muridnya. Dan itu biasa. Poinnya ingat, walaupun jadi guru, walaupun jadi ustadz, tetap apa? Belajar. Lebih-lebih jadi pelajar. Tugas pelajar ya belajar. Ya. Makanya kalau ada pelajar nggak belajar, nah ini sudah nggak cocok jadi pelajar. Gitu. Termasuk di antara kita jemaah. Karena kebutuhan terkait dengan ruhiyah dan kebutuhan untuk memecah permasalahan itu lebih besar. Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan itu justru jauh lebih besar. Dan itu bisa kita pecahkan masalah ketika kita punya ilmu, percaya. Ketika orang punya ilmu maka dia bisa memecahkan masalah ini. Ya, misal contoh dalam keluarga. Yang saya teliti dalam tulisan-tulisan saya itu permasalahan keluarga, pendidikan anak, problematika mengurus keluarga, problematika keluarga besar. Biasanya orang-orang dalam problematika yang beragam dan macam-macam itu, dia jarang mengaji dalam bab masalah bagaimana menghadapi permasalahan, boro-boro menghadapinya,
menghadapinya aja dia tidak paham, terus bagaimana kalau dia kemudian memberikan solusi? Itu yang sering terjadi dalam beberapa kasus. Ya, jadi solusinya tidak dapat, menghadapi permasalahannya aja tidak bisa. Ini yang ketika dalam keluarga atau mendidik anak ini yang sering kelewatan dan kita futur dan hilang momen tersebut. Satu jawabannya jamaah sekalian, ketika dalam kondisi seperti itu maka pengetahuan ilmu yang bisa memberikan penjelasan. Berarti kalau nggak ada ilmunya, dikhawatirkan orang itu akan ya mungkin KDRT yang lagi viral, ya, asal jangan ngeprank ya, atau kemudian mendolimi, menyakiti, mencaci, menghina, mengolok, itu yang muncul. Ya. Kenapa? Karena itu jawabannya mungkin dianggap itu lebih tepat bagi dia. Ya, maka oleh karena itu permasalahan yang muncul dalam diri kita itu disebabkan karena keilmuan yang kita miliki mungkin kurang. Ya, dan ilmu di sini adalah ilmu agama. Ya. Kembali ke tema jamaah sekalian. Jadi intinya walaupun kita sudah punya ilmu yang banyak, ya sudah S1, S2, S3, S4, S5, S6, tetap berupaya untuk belajar dalam bab masalah agama. Ini penting sekali karena ilmu itu semakin kita cari jamaah akan semakin kita merasa kurang. Ya. Ilmu semakin kita gapai, semakin kita cari, semakin kita pelajari, maka kita semakin fakir, semakin kurang. Ya, makanya kalau ada orang yang merasa dia cukup dengan ilmunya, maka ingat tadi perkataan syair apa? Fahuwa ajhal, fahuwa jahil, maka dia orang bodoh. Ya, berarti orang yang berhenti dari belajar, hakikatnya dia adalah orang bodoh. Ya, wa na'udzubillah min dzalik. Taib. Kemudian kita lihat perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah taala. Siapa Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Muridnya Al-Imam Syafi'i, ya, rahimahullah ta'ala. Abu Hanifah punya murid siapa? Imam Malik. Imam Malik punya murid siapa? Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan Imam Ahmad bin jamaah sekalian murid yang paling dibanggakan oleh beliau, walaupun beliau juga punya murid beberapa ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau disebut sebagai salah satu di antara ulama yang menegakkan Islam. Disebut dengan umumuddin, tiangnya agama ini. Nah, kok bisa Ustaz? Beliau pernah menjumpai fitnah yang besar di zaman Al-Ma'mun, di mana banyak orang disuruh mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan manusia, bukan kalamullah. Sedangkan akidah yang benar Al-Quran adalah kalamullah. Lah, pemimpin waktu itu menyuruh seluruh masyarakatnya mengucapkan bilang Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, maksudnya seperti ucapan manusia karena makhluk kan. Imam Ahmad satu-satunya ulama yang tegak berdiri walaupun didolimi, walaupun disiksa, walaupun dipenjara, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah dan karena kesetiaan dan ilmunya Imam Ahmad, maka orang itu kenalnya Al-Quran makhluk. Padahal yang benar Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Sampai hari ini jamaah. Maka disebutlah tiang agama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan begini, Qala lana as-Syafi'i, berkata kepadaku Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, antum a'lamu bil hadisi minni, panjenengan lebih tahu hadis daripada aku. Padahal jamaah, Al-Imam Ahmad itu orang yang paling faqih dalam bab masalah ilmu hadis. Ya. Karena Imam Syafi'i ini gurunya dan kefakihan hadisnya sebanding dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu Imam Ahmad. Ya. Ini orang gak kaleng-kaleng. Tadi dia mengatakan antum, panjenengan Imam Syafi'i, a'lamu bil hadisi minni, orang yang paling ngerti tentang hadis daripada aku. Padahal selevel Imam Ahmad itu sudah luar biasa dalam bab masalah hadis. Salah satu kisah bahwasanya hebatnya beliau, pernah suatu ketika beliau dites hadisnya, 100 hadis diujikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya. Dan waktu itu disampaikan hadisnya salah semua, beliau benarkan 100 hadis dalam waktu yang singkat. Beliau mengomentari bahwasanya Imam Syafi'i orang yang lebih tahu hadis. Idza sahha indakum al hadis
Jika kemudian satu hadis itu benar, ya, dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka faqulu lana hatta akhudhu bihi, maka katakanlah kepada kami agar aku bisa mengambil hadis itu. Ya, jika ada satu hadis yang benar, maka sampaikan kepadaku, kata Imam Ahmad, agar aku belajar, agar aku mengambil hadis tersebut. Nah, permasalahannya jamaah sekalian rahimakumullah, kita itu disodorkan dengan hadis yang sudah campur aduk nih, ya. Ini sahih ataukah tidak, ataukah benar ataukah palsu, kan gitu. Ketika berbicara hadis itu beragam dan macam-macam jamaah. Ada hadis muttafaqun alaih, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis hasan li ghairi, ada hadis istilah para ulama maudhu, ada hadis sad, ada hadis mursal, dan masih banyak lagi macam-macam hadisnya. Ketika hadis yang sahih saja itu dipilih-pilih oleh para ulama, ada yang hasan tapi derajatnya jayyid, ada yang jayyid jiddan, ada yang kemudian sahih, ada yang muttafaqun alaih. Nah, level-level hadis yang kemudian tidak bisa kita pakai dalam beribadah dan berakidah lebih-lebih lagi, itu standar hadisnya minimal dhaif. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan membaca atau mendengar hadis dhaif, tidak boleh dipakai dalam beramal. Loh, kok ada hadis dhaif Ustaz? Ada hadis palsu juga jemaah. Ada hadis yang maudhu, ada hadis sad, ada hadis mursal, macam-macam. Loh, bukankah itu Nabi Ustaz yang berbicara? Iya. Ya, tapi bisa jadi kemudian ketika Nabi mengatakan ini ditambahi oleh orang sebelah, ditambahi lagi oleh orang sebelah, ditambahi lagi oleh orang sebelah, atau dalam riwayat hadis, ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah buka kitab Sahih Bukhari, itu kan bunyinya gini, misalnya ada hadis innamal a'malu binniyat, misalnya gitu ya, amal itu dilihat dari niatnya. Sebelumnya itu kan panjang rentetan hadisnya, perawinya. Innamal a'malu binniyat itu yang membawakan Umar bin Khattab. Nah, itu ke belakangnya panjang. Ya, misalnya hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, akhbarani fulan, hadatsana fulan 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 an Umar bin Khattab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru terhitung. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 50 orang. Hadis itu dari dhaif jamaah sekalian. Misalnya, ini contoh sederhana ya. Dari 1 sampai 50 orang, ternyata ada orang di sini mungkin angka atau orang yang kelima, orang yang ke-30 atau 31 itu suka bohong misalnya. Maka hitungan hadis ini semuanya atau hitungan orang-orang yang membawakan ini kan ada yang bohong satu, semua nggak teranggap jamaah. Jadilah hadisnya dhaif. Kalau ada satu aja dhaif, terus gimana kalau 2? Kalau 3, kalau 4, kalau 5, kalau 6, kalau 7, kalau 10, maka bisa jadi hadisnya ini adalah palsu. Ya. Tuh, sampai lupa ngasih waktu pertanyaannya. Nah, kalau nggak ada yang tanya, saya bacakan lagi hadis tadi atau perkataan. Laisal amatu lis-su'al. Orang buta itu bukan orang yang terus bertanya, tapi orang yang buta adalah orang yang diem nggak mau tanya. Nah, monggo. Oh, nggih, monggo. Monggo. Pak. Waalaikumsalam. Kasih mic biar yang ibu belakang dengernya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan masalah kalau Imam Syafi'i ini gurunya Imam Maliki. Kalau Imam Maliki gurunya Imam Hanafi. Kenapa kalau Imam Syafi'i ini dia ini tahlilan tidak nyampe? Apa? Tahlil. Oh, nah. Ya kan? Kalau tahlil itu bahkan tidak ada kan. Padahal gurunya seperti Imam Maliki, Imam Hambal, Imam Hanafi itu boleh nyampe. Bisa dijelaskan itu Tat? Ya udah Tat itu. Terima kasih Tat. Nggih, matur suwun.
Tapi jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi urutan dalam ilmu atau bidang ilmu yang dimiliki oleh para a'immah itu dari Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam atau Abu Hanifah ya. Terkait dengan periwayatan kenapa Imam Syafi'i tidak masuk dalam ilmu tahlil ataupun yang lain, tidak semua keilmuan para a'immah itu kemudian diambil oleh salah satu 4 madhab. Tidak semua kemudian menjadi bahan keilmuan dibanding dengan ulama-ulama atau ulama-ulama sebelumnya. Ada yang disampaikan juga oleh beliau, cuma tidak setenar sebagaimana di zamannya guru-gurunya atau di zamannya orang waktu itu. Jadi ada pembicaraan itu, cuma tidak sampai kemudian menjadi terkenal dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, karena tidak semua orang atau tidak semua ulama memiliki pendapat yang dipegang sesuai dengan apa yang dia yakini ya. Dan hal itu biasa dalam bidang ilmu, karena tidak semua para ulama juga menguasai semua bidang ilmu ya. Misalnya ulama ilmu tafsir itu belum tentu menguasai ilmu fikih ya, kemudian ulama fikih belum tentu menguasai ilmu tafsir dan sebaliknya dan seterusnya ya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, kalau beliau sendiri masalah tahlil tidak terlalu banyak ya mengomentari. Justru kalau bicara tahlil ini ada berapa versi jemaah ya. Kadang-kadang kalau bicara tahlil itu secara utuh, tahlil ya, itu artinya adalah kalimat la ilaha illallah. Cuma kalau dalam bab masalah tahlilan, nah itu konotasinya sudah beda lagi ya. Tapi yang jelas keilmuan 4 madhab itu tidak jauh berbeda dengan ilmunya para sahabat, tidak jauh berbeda, karena Allah pilih 4 orang ini menjadi salah satu bagian penyebar dakwah dan madhab dunia sampai Allahu a'lam hari kiamat ya, karena belum ada pengganti daripada 4 madhab dunia. Tapi wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sekilas mereka membicarakan cuma tidak sebagaimana guru-gurunya ya. Jadi keviralannya ada di guru-gurunya. Nah, wallahu a'lam. Moga tadi nih beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, kaitannya ini tadi dikatakan bahwa ketika kita menerima ilmu itu harus difilter gitu. Maksudnya bagaimana? Karena kan ketika kita mengaji pun itu kadang-kadang kita belum punya ilmu gitu Ustadz. Bagaimana yang dimaksud untuk menyaring beberapa ilmu itu supaya kita menjadi percaya bahwa itu betul-betul ilmu yang benar begitu. Lalu yang kedua, ini masalah wudu Ustadz. Kemarin saya menerima ada share itu dari jamaah juga tentang wudu. Apakah ada beberapa cara wudu? Karena dalam wudu itu dikatakan bahwa ada 4 hal yang wajib dilakukan, yaitu muka, tangan, kepala, dan kaki. Apakah ada cara lain mungkin yang, karena ketika itu saya share ada yang ada beberapa cara bahwa wudu itu ada yang mengatakan ada cara yang lain begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang pertama terkait dengan menyaring ilmu ya, atau memfilter ilmu. Ya, memang ini jamaah sekalian, kita tidak bisa menyaring dengan baik kalau kemudian kita nggak tahu alat untuk menyaringnya, dan itu ilmu juga gitu. Maka minimal jamaah sekalian ya, karena ilmu Allah dan ilmu Rasulullah itu sesuai dengan fitrah orang yang bersih ya. Kalau nggak bersih biasanya mudah terkontaminasi juga. Kalau orang itu merasa kemudian ini sampaikan oleh fulan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, itu tolak ukurnya sederhana jamaah. Kalau saya sering sarankan ke jamaah, misalnya ada buku ya, itu pertama lihat di bawahnya ada footnote catatannya atau tidak jamaah. Jadi kalau jangan beli buku atau baca buku, itu di bawah ada footnote-nya atau tidak. Walaupun enggak kemudian 100% yang berfootnote itu sahih, enggak juga. Tapi minimal ini bisa meminimalisir. Oh, ini buku yang sudah yang insya Allah lah terfilter gitu ya. Itu satu terkait dengan buku. Terus yang kedua terkait dengan mungkin ustadz, karena kita juga nggak tahu nih ini ustadz apa yang kita ambil, apa yang kita buang, gitu kan? Difilter. Ini jamaah sekalian, semua ilmu itu sumbernya cuma satu, Al-Quran. Kemudian dijabarkan oleh Rasulullah dengan hadisnya.
kemudian dipegang lagi, diamalkan oleh sahabatnya. Nah, sumbernya itu Al-Quran, Sunnah, dan sahabat. Jika di dalamnya dibacakan itu, sering disampaikan itu, maka panjenengan insya Allah berada di filter yang baik insya Allah ya. Dan yang kedua, cara wudhu apakah ada yang berbeda? Kalau dalam konteks Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 itu famsahu biwujuhikum ya, silakan basah wajah. Itu wajah, nggak ada telinga, nggak ada yang lain-lain. Kemudian basahlah tangan sampai siku, kemudian fa'arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki saja. Sedangkan kemudian rincian detailnya kepala atau wajah ini yang mana aja, itu kita nanti masuk dalam hadisnya. Sarah wudunya Nabi ketika kata Khumran Maula Utsman. Ya, Khumran itu budaknya Utsman, melihat bagaimana Utsman wudu, kemudian mengatakan saya melihat Rasulullah wudu itu begini. Wudunya persis yang kalau kita lihat ya cuci tangan, berkumur sambil istinsak. Ya. Jadi kumurnya itu dimasukkan ke hidung juga jemaah. Itu istinsak wal intisyar. Ya. Itu dibarengkan, kalau nggak bisa nggak usah dipaksa daripada masuk UGD ya. Setelah itu kemudian membasuh wajah ya, kemudian tangan, kemudian kepala. Nah, kaifiyah Nabi itu telinga sampai muter jamaah, kemudian baru kaki. Nah, apakah ada yang beda Ustadz? Nah, ini yang butuh kita lihat dulu. Contoh yang beda itu yang dimaksud seperti apa? Apakah ada wudhu yang mungkin aneh? Tapi yang jelas tata cara wudhu Nabi itu gamblang dalam Sahih Bukhari. Dari mulai beliau niat sampai kemudian cuci tangan sampai cuci kaki. Ya. Kalau ada orang wudhu tidak urut, berarti wudhunya batal jamaah ijma'an. Karena syarat rukun wudhu itu pertama memang harus urut, tartib. Ya. Nggak boleh kaki dulu, kemudian tangan, kemudian wassalam, nggak bisa. Ya, itu bisa batal wudhunya. Ya, jadi perlu dipastikan dulu model wudhunya seperti apa sehingga kita bisa memberikan hukum terkait dengan tata cara wudhu. Nah, wallahu a'lam bishawab.